teman-teman, selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua sehat-sehat dan urusannya diperlancar ya. Jadi hari ini itu karena masih ada makanan, itu nih di belakangnya. Ada makanan kemarin di ulang tahunnya Sona Babu, itu aku nggak masak untuk cemilan atau apa ya. Aku paling nanti bikin sop aja. Tapi sebelum itu aku pingin Q&A tentang kemarin video home tour di rumah ibu mertua. Ada beberapa pertanyaan yang sama dan aku akan jawab sekarang ya. Yang pertama itu tentang pintu ya. Ada beberapa yang prihatin lah gitu ya, concern tentang di rumah ini kok nggak ada pintu gitu. Gimana tentang privacy, apalagi kalau udah nikah gitu ya. Aku mau cerita dikit. Jadi dulu ketika aku datang pertama kali ke rumah ibu mertua, aku pun sama kagetnya. Waktu itu aku mikir kok nggak ada pintu gitu ya. Sedangkan dulu di rumahku di Indonesia dan hampir semua rumah Indonesia di Indonesia itu punya pintu, karena pintu itu penting ya untuk privasi gitu. Cuman ternyata memang di sini, apalagi di kampung, itu emang pintu itu cukup mahal ya teman-teman. Jadi nggak semua rumah itu punya pintu. Dan apalagi kalau kamarnya banyak gitu ya. Kalau misalnya cuman satu kamar aja oke lah gitu, tapi kalau misalnya kayak gini keluarga besar, kamar banyak, jadi nggak semuanya dipakein pintu gitu. Nah, terus yang berkaitan dan tentang privacy, emang benar teman-teman, kalau misalnya tinggal di keluarga besar, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di India ya, di Indonesia pun begitu, pasti privasi kita akan berkurang ya. Tetapi di sini itu karena memang dari suamiku kecil itu pakai horden, nggak ada pintu, jadi mereka punya aturan sendiri gitu. Misalnya kalau pintunya udah hordennya ditutup gitu ya, misalnya kita mau ganti baju atau apa, itu kita tutup, itu dia nggak akan terbang, hordennya dari dalam nggak akan terbang. Jadi hordennya itu bakalan tetap stay gitu ya, nggak bakalan terbang. Jadi jangan khawatir kalau misalnya udah ditutup dari dalam, itu nggak bakalan terbang-terbang. Nah, untuk pertanyaan nanti gimana ada yang masuk atau apa, apalagi kalau ada anak kecil di sini. Biarpun anak kecil teman-teman, kalau misalnya horden udah ditutup, itu mereka udah ngerti nggak boleh masuk gitu. Dan sampai sekarang pun nggak ada kejadian kayak gitu ya. Misalnya aku lagi ganti baju misalnya di dalam kamar, terus aku udah tutup horden, tuh nggak akan ada yang masuk biarpun anak kecil gitu. Jadi aku paham mungkin teman-teman di awal kaget gitu ya, gimana caranya orang-orang hidup tanpa pintu gitu ya. Tetapi begitulah teman-teman, hanya karena mungkin itu nggak kejadian di kita. Misalnya di rumah kalian itu selalu ada pintu, bukan berarti semua orang itu hidupnya seperti itu gitu ya teman-teman. Apalagi kalau udah beda negara kayak di India gini ya, mereka punya cara hidupnya masing-masing gitu. Bahkan dengan bentuk rumahnya, dengan cara bangun rumahnya, misalnya kayak kamar mandinya di luar gitu ya, di ujung gitu ya. Kalau di Indonesia kan biasanya kalau bisa di dalam kamar gitu ya, lengkap dengan kamar mandi gitu. Tapi kalau di desa mereka itu masih kayak ada tradisi gitu. Kalau dulu aku tanya kenapa kamar mandi itu dipisah ya, maksudnya WC-nya di luar gitu ya, kenapa nggak di dalam aja? Karena buat mereka tradisinya kalau kamar mandi itu kan kotor, jadi jauh-jauh lah dari rumah gitu, makanya dibuatnya itu di luar jauh-jauh. Kalau kemarin kalian nonton videoku di rumah neneknya suami, itu juga gitu, kamar mandinya jauh banget gitu. Memang terdengar tidak praktis ya teman-teman, tapi ya begitulah cara orang-orang di sini hidup gitu. Terus apalagi kemarin ya, tentang tempat mandi ya, kan WC-nya dipisah di belakang. Terus kalau mandi kan di tempat cuci piring, terus pakai kemben. Terus banyak yang bertanya gimana nanti kalau ada yang lewat, apalagi di sini ada ipar-ipar, banyak orang. Jadi di sini itu kalau misalnya ada yang mau mandi, itu kita nggak mandi
semau-mau kita gitu ya. Pertama, ada masalah air di rumah ibu mertua. Jadi kalau mati lampu itu kita nggak bisa mandi karena nggak ada air keluar dari selang gitu ya. Jadi kita tuh biasanya mandi ketika air datang, dan itu biasanya ada jam-jam tertentunya ya. Misalnya dari jam 8 sampai jam 12 ya. Dan kalau misalnya ada yang mandi, itu biasanya ada satu orang jaga. Misalnya ibu mertua aku biasanya dekat-dekat sana, jadi udah kasih tahu ke semua orang itu jangan lewat sana gitu, itu ada yang mandi gitu. Terus kalau misalnya nggak ada ibu mertua atau apa, kita udah bilangin ke semua orang aku mandi dulu, jadi nggak ada yang lewat gitu teman-teman. Jadi seperti itulah ya, begitu. Aku pun bukan hanya kalian ya, kalian karena pertama kali mungkin ngeliat, aku pun pertama kali kesini juga kaget ya, oh kok begini gitu ya. Tapi kalau misalnya udah langsung kalian tinggal di sini, udah terbiasa, itu ada caranya gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya di kamar mandi nanti ada yang lewat atau gimana gitu. Terus selanjutnya tentang banyak juga yang bilang kapan balik ke Mumbai, kenapa nggak balik ke Mumbai gitu kan, kasihan liatnya. Terima kasih teman-teman udah perhatian gitu ya, udah nunjukin concern kalian gitu ya, kekhawatiran kalian gitu. Tapi teman-teman, aku tuh belum bisa balik kemana-mana dulu untuk saat ini karena aku masih ngurus visa. Dan untuk visa itu sendiri tidak ada jangka waktu yang pasti kapan selesainya. Jadi aku tuh udah bergabung ya di grup sama teman-teman WNI lainnya yang menikah dengan orang India. Jadi itu kisarannya tuh beragam. Ada yang cepet, ada yang sampai 8 bulan, 6 bulan, 4 bulan. Itu tergantung lagi dari officernya ya, tergantung dari petugasnya. Jadi benar-benar kita nggak bisa prediksi. Jadi untuk saat ini aku belum bisa kemana-mana. Aku harus nunggu sampai visaku selesai, dan aku nggak tahu itu sampai kapan. Minta doanya aja semoga bisa cepat-cepat selesai gitu. Terus kalau misalnya ada yang bertanya aku gimana di sini, nyaman nggak, di sini betah nggak gitu ya. Seperti yang pernah aku bilang sebelumnya teman-teman, gimana ya aku juga cara ngejelasinnya lagi ya. Jadi tempat tinggal itu semuanya sebenarnya ada plus minusnya ya. Jangankan di India deh, dulu aku pun pas masih tinggal di Indonesia rame-rame, pasti ada aja yang buat kita mungkin agak tidak nyaman. Misalnya nggak ada privacy, atau misalnya kerjaan cukup banyak gitu ya, pasti ada aja gitu ya. Nah begitu pula di rumah ibu mertua, di sini orang banyak ya, pasti ada juga yang buat tidak nyaman gitu ya. Mungkin privacy di sini tidak sebanyak pas aku waktu di Mumbai cuman tinggal sama suami. Misalnya dari pakaian, aku harus pakai yang panjang-panjang gitu ya, nggak bebas, sebebas tinggal di rumah sendiri gitu. Tapi balik lagi, kalau misalnya udah beradaptasi seiring waktu, pasti kita bisa lah gitu ya, mencoba untuk apa ya istilahnya, adjust, menyesuaikan gitu ya, istilahnya menyesuaikan gitu ya, dijalani aja gitu ya, begitu caranya. Terus kalau misalnya ditanya pingin tinggal sendiri apa enggak, ya pasti kita di plan masa datang pasti pingin gitu ya, punya rumah sendiri gitu ya, punya dapur sendiri, punya istilahnya punya kebebasan gitu ya. Tapi kan itu plan, masih plan ya, itu kan butuh banyak biaya, butuh banyak tabungan. Sedangkan di situasi seperti ini itu kita masih banyak banget yang harus dipikirkan gitu ya. Kemarin kita juga ngurus visa, ngurus sertifikat, itu ngeluarin banyak uang teman-teman. Belum lagi pas suamiku kemarin ke Indonesia ketemu keluargaku, itu juga kita banyak banget mengeluarkan uang, dan itu sebenarnya uang pinjaman ya, beberapa itu uang pinjaman. Jadi kita juga harus
mikirkan itu gitu teman-teman. Semoga aja kedepannya aku sama suami juga tetap punya rezeki gitu ya, rezeki yang lancar. Oke, gitu aja ya Q&A-nya teman-teman. Aku tuh bingung mau jawab yang mana lagi. Semoga aja yang tadi tuh bisa menjawab pertanyaan kalian ya. Intinya teman-teman, dimanapun kita tinggal itu ya dijalani aja gitu ya. Kalau misalnya semua dimasukin hati juga berat ya ngejalaninnya gitu. Jadi ya udah, apa yang ada sekarang jalanin aja sambil berusaha untuk membuat masa depan itu jadi lebih baik gitu ya, gitu. Oke, habis ini aku tunjukin nanti untuk bikin sopnya ya, tapi iparku lagi masak. Jadi nanti habis ipar masak aku buatkan videonya. Aku mau cuci piring bekas makan siang ya teman-teman. Ini suami gendong si Kia. Kia, kita mau nyari jambu ya. Aku mau nyari jambu teman-teman. Kemarin aku dapet, tapi nggak tahu sekarang ya. Jangan-jangan ada yang petik nih punyaku. Iya punyaku nih, aku udah. Don't ever take this. Ini habis berapa hari nih kayaknya matang dia nih. Dia yang mau ngambil nih ya, si Kia. Aku dapat yang ini. HP-ku baru bisa dipakai ya. Aku nggak rekam. Aku tadi potong wortel, kol, kentang, sama jagung manis untuk sopnya. Walaupun ini sebenarnya nggak dipakai, tapi aku lagi pingin ya. Ini aku iris bawangnya untuk bawang goreng. Ini untuk sambal aja ya, bawang merah, bawang putih, sama cabai. Goreng bawang gorengnya dulu ya. Aku goreng telur mata sapi. Ini bawang goreng ya untuk sopnya. Ini aku goreng cabai sama bawang putih, bawang merah untuk sambal ya. Aku mau ulek bawang putih sama kemiri ya teman-teman untuk bumbu sopnya. Cuman ini aja sama lada nanti. Ini bumbunya. Nanti tambahkan lada ya. Ini bumbunya aku tumis ya. Tambahkan air ya. Setelah bau langunya hilang. Ini kita masukin jagung, wortel, sama kentang duluan ya. Biar cepat matang. Baru nanti aku masukin kolnya. Lupa orang sini tuh maunya agak empuk ya. Walaupun mereka nggak makan malam pakai ini, tapi kalau nyobain tuh maunya yang mateng banget. Jadi ya udah aku campur aja semuanya. Biar udah tambahin garam dikit ya. Sekarang tambahin lada. Nanti aku tambahin gula di akhir. Ini yang tadi aku goreng, aku mau bikin sambal ya. Sambal hijaunya udah jadi ya. Aku tambahin tadi garam sama gula. Iparku mau nyoba dikit. Tambahin gula ya. Udah garam tadi juga. Terakhir kita tambahkan bawangnya ya, bawang goreng. Ini mati lampu parah ini, nggak ada lampu sama sekali di dapur. Mana sih Nick lagi kerja ya?
Keluarga India udah selesai makan malam ya teman-teman. Kayaknya ini cuman aku sama suami doang yang review. Ini udah jam 11 baru nyala lampu. Ini kita mau makan ya. Ini Sinik mau nyobain sopnya, jadi nasinya dikit aja, sayur kentang, teri, telur sama sambal. Ya. Ini ya, si Nick duluan yang nyoba. Try the sambal. Sambal katanya enak ya. Sambal is good. Very good. Very fresh. Enak ya, good. Wow. Tadi tuh aku udah nyobain ya, saking banyaknya aku nyobain tadi pas mati lampu, aku sampai kenyang ya. Tadi tuh rasanya enak. Ya aku nyobain pakai nasi. Enak. Rasanya gurih, asin, sama manis sedikit ya. Seger. Makan ikan teri sama sambalnya. Mau sambal. Enak. Setelah prediksi ternyata nambah lagi. Suamiku juga nambah ikan terinya. Coba you like? Yeah. Very good. Ini udah malam ya teman-teman. Gitu aja untuk videonya. Makasih udah nonton. Semoga kalian semua sehat-sehat ya. See you in the next video. Bye bye.